Assalamualaikum bunda-bunda semua. Selamat datang di channel saya, Ika Rahmah. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya ya. Amin. Tak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-temanku semua yang telah setia mendukung channel saya ini hingga saat ini. Dan kepada teman-teman semua yang baru saja menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal, selamat bergabung, dan semoga channel saya ini bermanfaat untuk kalian semua dan resep-resepnya pun bisa kalian terima ya. Amin. Di kesempatan hari ini saya akan membuat sambal kacang untuk sate, namun kali ini dalam versi kering ya, jadi aman untuk disimpan. Dan seperti apa prosesnya? Yuk simak video saya berikut ini. Untuk pertama saya telah menyiapkan bahan-bahannya ya. Di sini saya ada menyiapkan 500 gram kacang tanah, kemudian ada 50 gram gula merah, kemudian ada 1 sendok teh garam, lanjut 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 3 buah kemiri, 3 lembar daun jeruk, dan 5 buah cabai merah besar. Setelah semua bahan kita siapkan, kita akan segera menuju ke prosesnya ya. Untuk proses yang pertama, kita akan memanaskan minyak goreng ya. Kita panaskan sampai benar-benar panas. Kemudian kita akan memasukkan kacang tanah tadi untuk kita goreng. Tentunya untuk proses ini kita menggunakan api sedang saja ya, supaya nanti hasil yang kita dapat dalam penggorengan kacang ini bagus. Dan bisa kita aduk-aduk sampai beberapa waktu, sampai kacang ini tidak berbunyi cetak-cetak gitu ya teman-teman. Biasanya kalau kita menggoreng kacang itu ada bunyinya seperti itu. Kalau masih berbunyi itu tandanya kacang belum matang. Dan setelah bunyinya habis, maka kompor bisa kita matikan, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Kenapa kompor kita matikan terlebih dahulu sebelum kita angkat? Karena tingkat kematangan kacang ini sangat cepat. Jadi untuk mencegah supaya kacang goreng kita ini tidak hangus, maka kompor kita matikan terlebih dahulu. Dan setelah kita angkat kacang ini, bisa kita tiriskan ya. Kemudian setelah itu kompor bisa kita nyalakan kembali. Lanjut kita akan menggoreng bumbu yang telah kita siapkan tadi ya, yakni bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga cabai merahnya. Sebelum digoreng tadi saya iris-iris kasar ya, supaya nanti proses penghalusannya lebih mudah. Kita akan menggoreng bumbu ini sampai matang tentunya ya, supaya masakan kita nanti mantap rasanya. Dan setelah matang, bumbu pun bisa kita angkat, lalu kita tiriskan terlebih dahulu. Proses yang selanjutnya saya telah menyiapkan cobek, kemudian akan saya haluskan kacang yang telah kita goreng tadi menggunakan cobek ya. Jika kalian ingin menggunakan blender bisa, namun kali ini saya ingin menggunakan cobek supaya rasanya itu lebih nendang gitu ya, kalau kata orang Jawa teman-teman. Ketika kita memasak, kita proses penghalusannya memakai cobek itu rasanya lebih mantap dan nendang, kata orang Jawa dulu. Ketika kita menghaluskan kacang ini menggunakan cobek, jika kacang mulai halus biasanya akan terasa semakin berat ya teman-teman, dan tekstur kacang ini akan menggumpal. Itu tandanya kacang telah halus ya. Dan jika telah seperti itu, kemudian kumpulkan kacang yang telah halus ini ke tepi cobek. Lanjut kita akan menghaluskan untuk bumbunya yang telah kita goreng tadi, juga termasuk garam dan gula merah bisa kita haluskan
di proses ini. Dan setelah bumbu nanti mulai halus, kemudian akan kita campurkan dengan kacang yang telah kita sisihkan di tepi cobek tadi ya, supaya nanti biar bisa menyatu rasanya. Dan jangan lupa untuk memasukkan daun jeruknya juga ya, supaya lebih sedap untuk bumbu kita ini. Untuk daun jeruk opsional ya teman-teman, jika kalian tidak menyukai, tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Oh iya, karena saya kali ini menghaluskannya memakai cobek, jadi versi bumbu sate kacang saya ini bisa untuk disimpan tahan lama ya teman-teman, karena ini versinya versi kering. Jadi ketika nanti kita membutuhkan, bisa kita ambil seperlunya saja, kemudian tuangkan air mendidih, lalu aduk-aduk sampai tingkat cairnya itu sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita tambahkan irisan bawang merah dan juga kecap. Itu sudah siap untuk dihidangkan ya, untuk diaplikasikan dengan sate ayam ataupun sate kambing. Namun ketika kita ingin menyimpan, cukup bumbu ini kita masukkan ke dalam tempat yang tertutup, kemudian bisa kita simpan di lemari es supaya lebih tahan lama ya. Jadi bumbu ini tidak harus langsung sekali pakai, tapi untuk disimpan dalam waktu yang lama pun masih tetap aman ya, karena bumbu ini saya proses penghalusannya memakai cobek dan tidak saya tambahkan dengan air. Oke, kali ini bumbu telah tercampur rata ya teman-teman, dan jangan lupa ketika bumbu telah tercampur rata kita incipi rasanya pas apa belum ya. Dan setelah semua pas, bisa kita pindahkan ke tempat lain untuk kita simpan ataupun langsung kita gunakan ya. Dan jangan lupa seperti yang saya beritahu tadi, ketika kita akan menggunakan, cukup kita ambil seperlunya saja, kemudian tuangkan air mendidih, lalu aduk-aduk, kemudian tambahkan kecap manis dan juga irisan bawang merah. Oke, inilah dia bumbu sate kacang kita telah siap, dan semoga resep kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Selamat mencoba di rumah. Saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.